Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, senangnya bisa menjumpai Anda kembali melalui program Bincang Psikologi Anak. Ada saya Carla Ratna bersama dengan psikolog anak kita. Beliau ini adalah seorang psikolog anak di Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro, Surakarta. Langsung saja kita sapa, ada Bunda Tarika. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bunda? Alhamdulillah baik. Senangnya bisa menjumpai sahabat TV 10 lagi, Kak. Bisa berbagi ilmu parenting untuk orang tua ya. Karena memang banyak hal yang harus kita pelajari tentang parenting ini, terutama bagaimana menjadi orang tua yang bijak, menghadapi anak dengan segala problematikanya, dengan pola asuh yang memang harus mengikuti perkembangan zaman juga ya Bunda ya. Itulah perlunya ilmu atau belajar parenting. Nah, di sini di Bincang Psikologi Anak kita ajak Anda untuk belajar bersama. Nah, Bunda Tarika, kita juga masih mengundang nih ya untuk sahabat TV 10 yang mau curhat, silahkan. Nomor WhatsApp-nya kita buka untuk Anda, silahkan curhat apa saja boleh ya, terkait Anda selama pengasuhan atau mungkin terkait putra-putri Anda ada problem apa. Silahkan dicurhatkan, nanti kita bahas di episode yang akan datang insya Allah. Baik Bunda Tarika, di kesempatan kali ini kita juga sudah menyiapkan satu tema yang akan kita perbincangkan ya Bunda ya. Ini juga relate banget kaitannya dengan putra-putri kita. Bunda Tarika, tadi waktu Bunda Tarika ngomong, kita ngomongin tentang overthinking ya Kak. Gitu. Saya langsung mikir, biasanya tuh yang kebanyakan mikir tuh kan yang udah tua ya, kayak kita ini tuh yang kebanyakan mikir akhirnya sampai overthinking. Tapi ternyata anak-anak juga bisa overthinking ya Kak ya. Bisa. Jadi mulai umur berapa nih anak-anak sudah mulai overthinking? Terus overthinkingnya anak-anak itu seperti apa sih Bunda? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi kita sebelum tahu nih membahas dulu ya tentang overthinking itu apa. Jadi overthinking itu jadi kayak seseorang itu memikirkan terlalu berlebihan dan itu menjadi gangguan atau hambatan nih dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kayak dikit-dikit kita mikir nih, terus ini kenapa ya, kayak mungkin pada ada ya tadi bener banget nih anak ya, kayak anak nih seumpama ada beberapa anak yang ketika mau menghadapi ujian, bener. Nah itu biasanya mau ulangan aja pasti dipikir ya. Jadi kayak mulai kapan sih, mulai anak SD nih, anak sekolah dasar ya, yang mungkin istilahnya beban atau istilahnya tekanannya lebih dari ini ya, dari sebelumnya. Kalau anak TK kan masih bermain ya, jadi kayak belum begitu terlalu memikirkan ya, masih seneng-seneng ya. Tapi kalau ketika ada anak usia sekolah dasar, itu kan sudah ada nih beban pekerjaan seperti tugas, PR, ulangan, itu bisa hafalan, belum lagi udah hafalan, belum lagi tugasnya, belum lagi ada ujian dan sebagainya. Ini itu bisa membuat anak overthinking. Jadi kayak membuat anak itu overthinking. Jadi kayak dia bisa nih sampai ngigau atau sampai jadi kayak itu mungkin sesuatu tekanan ya bagi dia ya, dan itu bagi dia itu terlalu dipikirkan sekali, jadinya anak itu merasa overthinking. Jadi kayak bisa nggak ya nanti aku ngadepin ini ya ulangannya ya, bisa nggak ya, setiap malam itu dia mikir nggak bisa tidur, akhirnya jadi insomnia. Itu salah satunya adalah anak itu bisa istilahnya terkena overthinking seperti itu. Ada dampak nggak nih kalau anak-anak terlalu overthinking Bun? Sebenarnya mikir itu boleh, setiap orang memang pada hakikatnya berpikir ya. Cuman kalau sesuatu yang over itu kan tetap nggak baik ya Bun. Nah, dampak buruknya apa nih kalau misalnya anak-anak, usia anak-anak loh sudah ngerasain overthinking, belum tahu harga gas atau gas langka ya, apa-apa naik gitu, belum tahu baru sudah ulangan ya. Udah jadi dampaknya apa ini? Jadi otomatis ketika dampaknya adalah dampak itu ada yang jangka panjang dan juga ada yang jangka pendek ya. Kita bahas dulu yang jangka pendek. Pendeknya adalah mungkin satu istilahnya ketika anak itu dia terlalu overthinking atau dia terlalu berpikir berlebihan, otomatis satu istilahnya dia akan terganggu nih konsentrasinya pasti. Jadi kan seharusnya dia bisa memikirkan hal yang lain ya. Jadi dia bisa beraktivitas dengan normal,
tapi karena dia kepikiran terus dan kepikirannya itu pasti dalam satu hal fokus yang dia takutkan ya atau khawatirkan, akhirnya dia tidak bisa nih kayak main sama temennya kemudian ada hambatan juga pasti di nafsu lingkungan, makannya berkurang, nafsu makan berkurang, lingkungan sosialnya dia jadi terbatas, kemudian dia seharusnya bisa mengerjakan tugas, tapi tugasnya itu terabaikan karena dia terlalu fokusnya pada satu hal ini. Itu jadi dampak buruknya itu yang istilahnya jangka pendeknya ya. Kalau jangka panjangnya adalah ketika anak itu kan mengalami tekanan dan tekanan itu tidak diselesaikan, otomatis nanti tekanan istilahnya gangguan itu, hambatan itu menjadi stres ya. Kalau stres juga tidak tertangani dengan baik, takutnya adalah nanti depresi dan sebagainya. Itu jangka panjangnya ya. Jangka panjangnya sampai bisa depresi ya. Terus kita bisa ngelihat nggak, misalnya nih orang tua nih biar lebih aware ke anak-anak, ciri-cirinya anak yang kena overthinking ini atau yang sudah overthinking itu yang seperti apa Bunda? Itu baik, yang pertama kali adalah yang harus dilihat adalah ketika dia malam hari. Biasanya overthinking itu malam hari malam sama hari, berarti kayak orang tua ya. Malam hari kemudian tidur tuh pasti. Iya, pasti dia menceritakan, ada beberapa anak yang menceritakannya gelisah. Jadi wajahnya itu gelisah ya. Pasti kita menandainya adalah anak ini gelisah. Kemudian kita tanya, coba kenapa sih kok aku takut kayak gini ya? Kok aku takut ya nanti aku nggak bisa ngerjain gimana? Nah itu sudah termasuk tanda-tanda nih anak ini dia ada nih kecemasan yang istilahnya kemudian kita lihat pada saat malam hari dia gelisah terus, nggak bisa tidur dan sebagainya. Nah itu berarti dia nih ada nih hal yang dipikirkan. Nah itu tanda-tandanya seperti itu. Kemudian dia biasanya terlalu mencemaskan satu hal. Jadi itu aja yang terus dia cemaskan sampai kita sudah berusaha nih, mungkin orang tua sudah memberikan solusi, tapi kok dia itu masih kepikiran besok lagi. Besok gimana ya gitu. Jadi kalau mungkin kadang ada yang sudah kejadian gitu udah selesai ya, tapi ada juga yang masih udah kejadian tapi masih dipikirkan terus nih, aku sudah tadi aku sudah ngelakuin bener nggak ya, udah ini nggak ya, padahal itu sudah kejadian ulangan atau abis ngerjain tes aja tuh masih kepikiran ya. Nah itu yang namanya overthinking. Jadi kayak dipikirkan terus menerus dan itu sebenarnya bisa diselesaikan, tapi bagi anak itu kayak terlalu dipikirkan karena ya ini pasti kan ada penyebabnya ya. Penyebabnya itu biasanya anak ini memang dia ini kayak belum bisa meregulasi emosinya. Jadi penyebabnya salah satunya itu ya. Jadi kayak dia terlalu istilahnya emosi dan itu terpikirkan sekali, akhirnya walaupun sudah selesai masih aja dipikirkan dan itu istilahnya bisa nih menghambat untuk kayak kegiatan sehari-harinya, aktivitas sehari-harinya seperti itu. Gitu ya. Iya. Jadi ciri-cirinya seperti itu. Ayah bunda perlu dipahami kalau kondisi anak itu sudah yang malam ya terutama itu sudah gelisah atau gimana, tidur juga mungkin nggak nyenyak atau bahkan sampai menggigau, itu berarti dia sedang overthinking. Iya betul sekali. Kemudian kok akhir-akhir ini biasanya dia kok ceria dan sebagainya, cenderung sedih, kemudian habis itu jadi disuruh terus kemudian lupa sesuatu atau sulit berkonsentrasi, itu juga salah satu cirinya anak ini menjadi overthinking seperti itu. Tapi salah satu penyebabnya adalah karena dia belum berhasil meregulasi emosinya. Selain itu penyebab lainnya apa? Jadi kayak selain regulasi emosi, mungkin dia pernah nih mengalami istilahnya sesuatu hal yang membuat dia trauma ya. Jadi kayak mungkin karena dia sekali nih pernah nih orang tuanya nggak sengaja melakukan kesalahan gitu ya, dia melakukan kesalahan dan itu mungkin bagi dia dimarahin dan sebagainya, itu bikin shock, akhirnya bisa jadi ulangan atau nilai tesnya itu menurun ya. Betul. Terus dampaknya kalau pas mau ulangan atau pas mau ujian dia kayak overthinking. Iya betul sekali. Jadi kayak ada sesuatu hal yang memicu nih, akhirnya dia ketakutan sendiri nih, kekhawatiran sendiri ya. Jadi kayak nanti kalau aku salah gimana ya? Dimarahin mama lagi gimana ya? Jadi itu akhirnya membuat dia menjadi overthinking seperti itu. Kasihan dia tidurnya jadi nggak nyenyak juga ya bunda ya. Iya, jadi kan itu juga ada mungkin ada istilahnya, ada kalau dari medis juga ada masalah kesehatan juga, istilah membuat sulit tidur, jadi kan kurang konsentrasi dan sebagainya, akhirnya badan juga nggak enak kan, akhirnya
apa namanya dia menjadi kayak apa namanya kepikiran terus kok badanku nggak enak dan sebagainya. Kemudian bangun tidur juga dia kepikiran lagi, ya kan, menjalani hari sekolah juga jadinya nggak optimal kan, juga kasihan. Jadi nggak ada semangat juga, kasihan ya. Iya. Apalagi kalau sudah berdampak pada berkurangnya nafsu makan. Iya, betul sekali. Biasanya orang tua tuh paling ngerasain ada sesuatu ke anaknya itu ketika anaknya itu sudah mulai nafsu makannya berkurang. Ya, pasti ada sesuatu itu aja yang gampang. Kalau benar-benar aware sama anak ya, jadi tahu bukan karena nggak doyan lauknya atau apa gitu ya, tapi bisa jadi karena ada sesuatu. Iya, ini betul. yang harus kita segera tangani ya. Harus segera ya Bun ya. Iya, betul. Kalau dibiarkan berlarut-larut ini tidak kan baik. Kasihan juga kan, sebenarnya kan gini ya, kayak kita kan anak itu kan sebenarnya harusnya melakukan aktivitas ya, ketika dia malah hanya memikirkan ini terus, jadi kan istilahnya kayak jadi kayak terkungkum ya, terkungkum di memikirkan satu aja, nggak bisa ngerjain ulangan, terus nilainya jelek. Habis itu padahal dia bisa nih memperbaiki ulangannya itu, belajar lagi. Ada hal yang harus kan anak tidak hanya gagal nih, iya gagal, ini gagal nggak apa-apa, tapi kan gimana caranya biar nggak gagal lagi itu kan harus ada solusinya. Nah, jangan terpaku pada masalahnya satu aja, sehingga tidak memiliki atau tidak terbuka pikirannya untuk memiliki solusi yang lainnya. Iya, betul sekali. Oke, nanti bagaimana solusinya untuk orang tua menghadapi anak yang ternyata sudah bisa memiliki overthinking ini? Jadi bukan hanya orang tua saja loh yang overthinking, anak-anak juga. Makanya kita benar-benar harus aware. Jangan kemana-mana, solusinya nanti setelah jeda kami akan segera kembali untuk Anda. Tetap di Bincang Psikologi Anak dari TV 10. Bincang Psikologi Anak, persembahan dari TV 10. Saat ini Carla dan juga psikolog kita berada di studio TV 10. Masih mengundang Anda untuk bergabung bersama kami. Silahkan curhatnya di nomor WhatsApp yang tertera. Nanti solusinya akan kita sampaikan di episode yang akan datang. Nah, Bunda, seperti tadi disampaikan oleh Bunda Tarika ya, bahwa overthinking itu terjadi pada malam hari. Padahal malam hari itu waktu istirahat. Malah justru menjadi waktu yang paling sering terjadinya overthinking. Padahal kalau bagi anak-anak yang terbiasa berpikir berlebihan, ini dampaknya buruk ya Bunda, bisa jangka pendek sampai jangka panjang. Harusnya dia bisa berpikir yang lain, ya udah deh nggak apa-apa. Misalnya kemarin ulangannya hasilnya belum maksimal, kan nanti bisa diperbaiki lagi kan, gitu ya. Betul. Tapi kan ya namanya gimana overthinking, fokusnya juga overthinking. Iya. Nah, solusinya nih Bun untuk orang tua yang mungkin mendapati anak-anaknya malam hari gelisah atau mau ujian ternyata mereka overthinking, harus bagaimana nih orang tua menyikapinya? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Yang pasti pertama kali adalah kita deketin anak dulu deh, kayak apa namanya, kita istilahnya sering-sering nih mengajak anak untuk bercerita ya. Karena pasti dia itu kan sebenarnya punya overthinking ini kan punya keluhan ya. Jadi kayak keluhan apa sih yang dipikirkan, kita coba mendengarkan nih dari sisi apa sih yang bikin dia takut, dan kemudian kita bantu nih dengan cara istilahnya pelatihan problem solving ya, menyelesaikan masalah nih dari satu semama nih, masalahnya adalah dia itu tidak bisa mengerjakan atau susah lah, kesulitan dalam hal pelajaran matematika. Kemudian sudah berusaha tapi nilainya jelek. Nah, kita cari tahu nih, atau kita bantu nih, coba nih dengan cara kayak istilahnya kita tambahan lagi nih, latihan lagi, mana sih yang susah. Nah, itu kita bantu di situ. Kemudian istilahnya kita ngajarin problem solvingnya apa, istilahnya kalau semama kamu nggak bisa ngerjain, oke, udah belajar, ini kita drill dulu nih sampai dia bisa, akhirnya ketemu nih, oh ternyata cuma seperti ini ya caranya ya. Nah, kita salah satu nih, oh ternyata kalau semama ada masalah,
istilahnya kita harus ajarkan nih solusinya, kita belajar lagi atau latihan lagi. Jadi bukan dipikiri. Iya, betul. Tapi bagaimana menemukan problem solvingnya. Iya, Dan betul itu sekali. memang harus dibicarakan dengan orang yang lebih dewasa betul, gitu ya. Iya, betul. Kemudian atau ada satu hal lagi, kemudian dia bertengkar nih sama temennya. Itu misalnya ya, kemudian caranya gimana? Kita kasih ajarkan juga caranya. Coba deketin temenmu, bilang minta maaf. Terus responnya dia gimana? Kok tapi dia nggak mau maafin aku? Oke, gitu kan gitu. Ya sudah, tapi kan kamu sudah berusaha nih untuk dia meminta maaf mulai duluan, tapi dia tidak mau memaafkan, ya sudah, berarti kamu bisa nih main dengan yang lain. Nah, kayak gitu. Istilahnya kita mengajarkan social skill atau problem solving nih, gimana caranya, apa sih yang dia overthinking kan tuh apa, dan kita memberikan solusinya. Nah, itu yang istilahnya orang tua belajar untuk itu ya, apa namanya, memberikan problem solvingnya. Jadi kadang kan juga kita, kamu cuma kayak gini aja cuma dipikirkan gitu, kayak cuma dipikir kayak banget. Kan? Nah, kayak itu gitu aja kok dipikir banget toh, Dek. Iya, berarti itu Kan malah beda beban Iya, ya, namanya betul. anak-anak tuh hal sepele. Ya kayak zaman dulu aja kita lah. Iya. Kita tuh dulu hari-hari paling berat adalah ketika mendapatkan PR matematika Iya, atau betul besok mau sekali. ulangan gitu Iya, kan paling berat ya. betul Tapi mungkin sekali. sekarang kan kita ngelihatnya lah cuma gitu doang gitu. bebannya lebih ini ya, udah lebih berat ya. Nah, itu mungkin kita adalah membuka perspektif, jadi antara orang tua dan anak itu pasti perspektifnya beda. Jadi kayak jangan menyamakan beban kita lebih besar nih. Kamu cuma kayak gitu aja cuma terbebani, padahal Maha adu bisa nasib ya. bisa saja bagi kita itu mudah, tapi mungkin bagi anak itu anak seusia SD tuh matematika itu sulit. Nah, seperti itu. Sama kita dulu di zamannya juga begitu. Betul sekali. Jadi kayak buka sih perspektif dari orang tua dan anak. Membuka perspektif orang tua dan jadi anak. kayak tidak bisa menyamakan nih antara anak dengan orang tua itu. Kemudian setelah itu kita mengajarkan problem solving, sering-sering juga kayak diajak nih anak istilahnya keluar kayak jalan-jalan, kemudian olahraga mungkin setiap pagi atau setiap sore untuk istilahnya nge-refresh pikirannya, nge-refresh badannya kan. Kalau istilahnya kalau kurang olahraga juga kan, ini kan juga ngaruh juga kan, dia kesulitan tidur dan sebagainya, untuk istilahnya membantu untuk metabolisme tubuhnya juga, melepaskan energinya juga. betul ya. sekali. Kemudian sering-sering juga ini kayak relaksasi yang di YouTube itu banyak gitu ya, itu salah satunya bisa jadi untuk istilahnya meregulasi emosinya dulu, itu gitu. kan penyebabnya itu ya. Kemudian kayak ajarkan juga istilahnya sering-sering juga keluar, jadi kayak biarkan dia main sama temennya. Itu kalau istilahnya kalau dia pingin main, ya udah main aja sama temennya, istilahnya biar dia bisa cerita sama temennya atau sama siapapun, itu istilahnya. Jadi bisa mengurangi overthinkingnya itu ya kalau main sama temennya. Betul sekali. Dan juga istilahnya terapkan juga pola tidur kan, juga karena dia terlalu ini ya biasanya malam hari itu kan pasti kan dia mikir itu ya. Jadi kayak kita terapkan nih kalau jam 9 sudah waktunya tidur, dan istilahnya ditenangkan dulu, bisa gunain ini istilahnya hal-hal yang menyenangkan dia, nenangin diri dulu dia. Kayak orang tua juga kayak istilahnya kita berikan sounding dulu, ayo Dik, istilahnya ini mau tidur ya, tenang, itu loh, ada kejadian apa yang masih ada nggak yang dipikirkan? Apa yang masih dipikirkan? Ya, Ditanyakan begitu iya, ya? Iya, betul. Jadi sering-sering kita cerita, jadi kayak tidur itu membuat tidur itu bisa menjadi nyaman bagi dia gitu. Jadi ya kuncinya diluangkan waktunya ya Bunda. Secapek apapun kita. Iya, betul. Ketika anak-anak mau tidur tetap komunikasikan dulu. Apalagi kalau memang kondisinya adalah mereka gelisah mau tidur, overthinking kayak gitu. Memang betul kita sekali. harus punya lebih banyak waktu. Iya, betul. Jadi kayak istilahnya kita memang untuk istilahnya memperbaiki ya, kayak kita memang harus yang istilahnya memeluangkan waktu lebih, karena ini kan udah istilahnya overthinking kita udah nggak baik ya, apalagi itu menjadi hambatan ya. Kemudian kalau itu sudah semuanya dilakukan, kok sudah mentok nih usahanya, ya kita bisa nih membutuhkan orang yang lebih ahli istilahnya untuk bisa datang ke psikolog atau ke psikiater. Itu ketika apa Bun? Ketika anak sudah seperti apa? Jadi kayak kita sudah ini ya kan, tadi kan
sudah berusaha nih ya kayak mencoba beberapa cara yang saya sampaikan ya, tapi kok dia masih saja overthinking aja, kemudian itu menghambat nih sekolahnya dia, nilai akademiknya sudah jadi turun, kemudian sosialnya dia nggak mau sama siapa-siapa dan mengurung diri. Oke, itu saatnya waktunya berarti harus nih kita membutuhkan orang yang lebih ahli seperti itu. Jadi perlu diperhatikan kondisi-kondisi ketika anak sudah membutuhkan bantuan ahli ya, karena tidak cukup mungkin keberadaan Anda. Mungkin kita sudah berusaha maksimal, sudah meluangkan waktu, sudah mengajak ngobrol, sudah diajak problem solving. Tapi kan ini anak beda-beda ya Bu ya. Betul sekali. Nah, mungkin memang butuh ahlinya untuk menangani. Karena kalau ahli pasti beda dengan orang tua ya. Penanganannya beda ya Bu nanti kalau yang beda overthinking. Iya, jadi kayak mungkin kayak ada beberapa terapi yang diberikan. Oh, pakai terapi ya. Yang mungkin itu kan harus dengan oleh ahli ya. Jadi tidak istilahnya pasti kita nanti juga menyampaikan bagaimana di rumah dan menegakkan diagnosa dulu kan lebih tepat ya kan. Beda kalau orang tua tuh masih jangan-jangan karena ini, kalau ahli pasti menegakkan diagnosanya lebih tepat gitu ya Bu. Gitu. Jadi kayak kita memperbaiki juga dari faktor penyebabnya apa dan kita menanganinya juga dari penyebabnya. Ya, gitu. Jadi jangan malu deh untuk kayak bawa anak ke psikolog. Ke psikolog atau psikiater, orang yang lebih ahli gitu untuk istilahnya lebih mengoptimalkan nih kehidupannya anak ya, agar dia itu kasihan juga kan kehambat sosialnya, kemudian setiap hari kan pasti memikirkan hal itu kan lelah juga untuk secara badannya dia, kemudian dia nggak sulit tidur juga kan pasti insomnia gitu kan, pasti itu efeknya mengganggu banget untuk dia ke sekolah juga dia nanti efeknya adalah dia nggak sulit berkonsentrasi, akhirnya nilai akademisnya juga turun, padahal sebenarnya anak ini pintar gitu. Tapi karena masalah ini overthinkingnya itu ya Bunda ya. Jadi perlu lebih peka orang tua, misalnya kualitas tidur anak ini berkurang, berarti memang dia sudah butuh bantuan ya, entah itu bantuan orang tua ataupun ahlinya. Tapi kadang-kadang orang tua tuh ada yang ini ya masih berpikir, maksudnya mohon maaf, orang tua zaman sekarang kok masih berpikir membawa anak ke psikolog tuh kayak wah nanti kalau ini ada yang tahu jadi malu atau jadi gimana, dikiranya anaknya bermasalah atau apa, padahal enggak ya Bunda ya, sebenarnya seperti halnya sakit fisik ya, ketika psikis sakit atau mentalnya ada sesuatu tuh memang harus buru-buru ke ahli ya. Jadi batuk pilek aja ke dokter, begitu juga kalau nggak bisa tidur atau nggak enak makan atau atau kepikiran apa, itu butuh bantuan ahli juga. Tetap butuh bantuan ahlinya ya. Jadi kayak untuk istilahnya kita mengetahui pasti dan memberikan penanganan yang tepat nih, kayak mungkin dokter ya kayak memberikan penanganan obat pilek dan sebagainya itu diberikan obat pun sama dengan psikolog atau psikiater itu kan pasti memberikan penanganan sesuai dengan apa yang dirasakan oleh kliennya, seperti itu. Gitu ya, karena begitu pentingnya kesehatan mental sama halnya dengan kesehatan fisik. Betul sekali. Jadi kalau fisiknya sakit batuk pilek ke dokter, kalau Anda misalnya ada gangguan sedikit dengan psikis Anda juga segera hubungi ahlinya. Betul sekali. Hampir 30 menit kita lalui Bunda. Semoga saja apa yang disampaikan Bunda bermanfaat untuk sahabat TV 10. Sebelum kita akhiri, ada yang mau disampaikan dulu untuk sahabat TV 10 di rumah? Baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah, ketika anak itu overthinking, maka yang perlu kita lakukan adalah satu, temani dia, dengarkan dia, kemudian carilah problem solving atau solusi yang tepat bagi pikirannya agar anak itu bisa berpikir atau menentukan dengan optimal. Berpikir itu memang hal yang esensial sih bagi manusia ya Bunda ya. Tapi berpikir yang berlebihan atau overthinking itu justru dapat berdampak negatif pada kesehatan mental. Oleh karena itu kita harus tahu cara untuk menghilangkan overthinking itu sebelum terlambat dan hubungi ahlinya sebelum terlambat. Terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk Anda. Saatnya saya Carla Ratna dan juga psikolog kita Bunda Tarika Isnaning Tias untuk undur diri dan menjumpai Anda kembali di lain kesempatan. Tetap bersama kami di TV 10, Inspirasi dan Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.